Oke, hari ini yang mimpin doa siapa ya? Ada yang mau memimpin kita berdoa pada pagi hari ini? Ada ya, berarti saya yang tunjuk ya. Hari ini yang memimpin doa coba deh. Dian deh, Dian Putri Cahyani. Boleh Dian dipimpin teman-temannya. Oke, Pak. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Nggak ditutup. Dian doanya. Ya, Pak, udah selesai. Iya. Mohon maaf. Ya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya, takutnya Dian emang doanya lama gitu kan. Mintanya banyak gitu. Makanya saya tanya dulu. Oke, eh kelas 10 MIPA 2 ya. Sekarang tanggal 27 Oktober kita akan lanjutkan materi yang sebelumnya. Saya absen dulu seperti biasa. Sekarang tanggal 27. Minggu lalu kita nggak libur ya berarti ya. Oh iya, baru libur. Adinda Yuliani Tami. Hadir, Pak. Oke, terima kasih. Adinda Dewi. Hadir, Pak. Oke. Agung Rizkianto. Nggak ada. Alia Putri Wiryanti. Hadir, Pak. Oke, alhamdulillah. Ayu Pratiwi. Hadir, Pak. Oke, Balkis Mutmainah. Hadir, Pak. Oke, Cipta Riansyah. Hadir, Pak. Oke, Dian Putri Cahyani. Hadir, Pak. Iya, Diana Sari. Belum. Faiz Raffiananda. Hadir, Pak. Oke, mantap. Kaines Gaisan Pujayadi. Hadir, Pak. Oke. Kiraina Aziza. Hadir, Pak. Oke. Mardiah Iramade. Hadir, Pak. Oke. Maulida Apriliani. Hadir, Pak. Muhammad Ahmad Saputra. Belum. Muhammad Alfiansyah. Hadir, Pak. Oke. Muhammad Nasrul Ilham. Muhammad Rifa Balfas. Hadir, Pak. Oke. Muhammad Rizaldi. Hadir, Pak. Oke. Muhammad Rian Fasriansyah. Hadir, Pak. Oke. Muhammad Zikri. Hadir, Pak. Mantap. Muhammad Zulhizar Kamal. Hadir, Pak. Oke. Musa amat nih. Kita LR nih, jangan nih Muhammad Zulhizar nih. Nurhaliza Iskandar. Hadir, Pak. Oke. Agak putus-putus ya. Raffi Arif Putra. Hadir, Pak. Oke. Raisa Humaira. Hadir, Pak. Oke. Safira Putri Alila. Hadir, Pak. Oke. Safira Salwa. Hadir, Pak. Oke. Sipa Kurnia. Hadir, Pak. Oke. Siti Lailatul. Hadir, Pak. Oke. Syahreza Pahlevi. Hadir, Pak. Mantap. Taufikur Rahman. Tiara Anjani. Hadir, Pak. Oke. Fani Hazrani. Hadir, Pak. Oke. Yandra Abiza. Hadir, Pak. Oke. Yulisa Amelia. Hadir, Pak. Oke. Ada yang belum saya panggil? Ada yang terlewat? 1, 2, 3, 4, 5. 5, 3, 1. 5, 3, 1. Kayaknya ada yang belum ya. Ya udah, yang belum nanti bilang aja ya. Oke, hari ini kita akan lanjutkan materi kita. Terakhir kita ketemu berarti di PTM ya. Ya, kita udah bahas tentang bakteri waktu itu kan, tapi baru kulit luarnya aja. Hari ini kita akan dalami lagi, kita akan lanjutkan lagi materi tentang bakteri tersebut. Ya, ini saya share screen dulu deh. Nah, ini ya. Udah terlihat ya. Kalau nggak salah kemarin kita udah sampai sini. Ya, kita masih
lanjutkan tentang struktur bakteri ya. Kita udah bahas mesosom, sitoplasma, ribosom dan DNA ya. Sebelum mulai seperti biasa saya pengen nanya dulu. Saya pengen nanya dulu ya. Ada yang masih ingat apa pengertian dari eukariot? Yang bisa jawab? Nilai ulangannya saya tambahin 5. Eukariot yang punya membran sel, Pak. Yang punya apa Yang kira? membran sel. Membran sel. Ada yang mau melengkapi? Membran inti sel, Pak. Mantap Bang Rejaldi. Ingetin, Bang Rejaldi saya tambahin nanti ulangannya 5 poin ya. Ntar saya kasih keterangan. Kalau misalnya Pak itu udah ditambahin belum? Ntar tanya aja. Benar, kira hampir tuh. Kira jawabannya sama kayak kakak kelas kamu di kelas 12 tuh. Membran sel. Lengkap ya, tapi membran inti sel. Apa-apa kan terus saya ulang soalnya tanyaannya. Kok nggak gerak mouse-nya aneh. Ya, sip. Saya butuh itu aja. Berarti alhamdulillah masih ada yang inget ya. Oke, kita minggu lalu udah bahas strukturnya ya, yang umum-umumnya kita udah bahas. Sekarang kita akan bahas lagi di nomor 8 ya, berarti ya. Nih. Oke, kalau ngomongin struktur bakteri lagi, kemarin kita udah kenalan sama apa sitoplasma ya, nukleus ya kan. Nah, beberapa bakteri tertentu ya, ini nomor 8, 9 dan 10 ini adalah struktur khas ya. Yang namanya khas kan berarti tidak semua bakteri punya. Ya. Beda kayak misalnya kita manusia, kita punya tangan. Enggak semua sih, tapi normalnya manusia punya tangan gitu ya. Nah, kalau di sini bakteri, enggak semua bakteri punya yang namanya granula ya. Enggak semua bakteri punya yang namanya vakuola gas, klorosom atau pilus dan lain-lain ya. Nah, apa itu granula? Granula itu sebenarnya saya lupa, granul itu bahasa Inggris atau bahasa apa kalau nggak salah. Granul itu artinya gumpalan-gumpalan. Ya, gumpalan-gumpalan. Kalau waktu itu saya minum kopi dibilang ada granulnya, ya ada gumpalan-gumpalannya maksudnya. Ya, granula itu. Tapi kalau pada bakteri, ya, granula itu berfungsi sebagai penyimpan cadangan makanan yang dihasilkan. Loh, Pak, memang bakteri bisa menghasilkan makanan? Beberapa bisa. Ya, beberapa bisa. Kalau pada tumbuhan nanti cadangan makanannya disimpan di namanya vakuola. Nanti di kelas 11 kamu akan belajar jaringan tumbuhan, ya sel tumbuhan. Nah, kalau di bakteri, tempat menyimpan cadangan makanannya namanya adalah granula. Oke. Nah, beberapa bakteri tertentu ada yang hidupnya di air, ya, ada yang hidupnya di permukaan air. Nah, bakteri-bakteri itu, ya, terutama yang bisa menghasilkan makanan sendiri dari fotosintesis, itu mempunyai yang namanya vakuola gas. Ya, kebayang ya namanya vakuola gas, berarti isinya apa? Gas gitu ya, gas. Nah, yang ke-9 ada yang namanya klorosom. Nah, apa isinya? Isinya adalah klorofil. Gampang nih, klorosom, klorofil, sama-sama kloro. Som itu tempatnya, fil itu isinya. Gitu ya, bayang ya. Nah, berfungsi untuk fotosintesis dan hanya ada di bakteri fotosintetik. Jadi kalau bakteri-bakteri yang biasanya sering kita temukan ya, bukan sering ditemukan sih, tapi sering ada di sekitar kita, itu kebanyakan tidak bisa berfotosintesis. Itu bakteri yang bisa berfotosintesis itu hanya beberapa. Contohnya itu Clostridium. Ya. Clostridium ini kalau yang lebih detail itu yang cukup dikenal sama manusia itu Clostridium tetani. Penyebab penyakit tetanus. Ya, tahu ya, penyakit tetanus. Itu dia punya klorosom. Gitu. Nah, yang ke-10 ada yang namanya pilus atau nama lainnya Fimbriae. Ya, jangan bacanya Fimbriae, tapi bacanya adalah Fimbriae. Nah, dia semacam rambut-rambut. Ya, bayangin kayak kita. Kalau ditanya lagi nih, misalnya nih ada teman kamu nanya, lu punya bulu nggak? Jawab enggak. Karena
mamalia tidak punya bulu. Kalau yang punya bulu berarti bisa terbang. Ya, tapi kita manusia hanya punya rambut. Sama kayak sama kayak bakteri. Nah, cuma kalau ada bakteri rambut-rambutnya nggak disebut sebagai rambut, tapi sebagai pilus. Apa cirinya? Yang pertama kecil diameternya, pendek dan kaku. Ya bayangin aja bakteri aja udah kecil, apalagi rambut-rambutnya gitu kan. Makanya kalian segede apapun ya rambutnya segitu-segitu aja gitu kan. Di mana dapat di sekitar dinding sel. Ingat, bakteri itu kan dia satu sel aja. Jadi ya sama kayak kita, dia ada di seluruh bagian tubuh. Ya, nah fungsinya dia untuk menempel pada satu media tempat hidup. Ingat, bakteri itu biasanya dia numpang hidup sama makhluk hidup yang lain. Walaupun misalnya ada yang bisa hidup sendiri, ya. Nah, nantinya dia selain untuk menempel itu, dia juga untuk melekatkan diri. Buat apa? Buat bereproduksi dengan sel bakteri yang lain. Ya. Nanti kita akan belajar juga tentang reproduksi bakteri. Nah, yang terakhir dari struktur bakteri ada yang namanya flagel. Nah, kalau flagel ini sama. Dia tidak semua bakteri itu punya flagel. Ya ini nggak keluar semua lagi. Padahal kalau keluar semua bisa gerak nih. Nah, kelihatan ya. Jadi kalau pada bakteri ya itu jenis flagelnya ada seenggaknya 5. Ini agak lama karena dia masih gerak-gerak dulu. Ya, flagel itu ada 5 jenis. Yang pertama namanya atrik. Ingat kalau semua istilah biologi yang kata-katanya depannya itu A, berarti dia tidak punya flagel. Nah, karena atrik itu tidak punya flagel, makanya nggak ada gambarnya nih ya. Ini yang saya kasih gambar gerak-gerak tuh hanya yang punya flagel saja, kan? Nah, monotrik, mono itu satu, ya. Jadi dia hanya punya satu flagel pada salah satu ujungnya. Nah, itu gambar yang pertama tuh, yang gerak pertama tuh. Nah, itu kira-kira bayangannya seperti itu, ya. Lalu yang ketiga ada lophotric. Nah, kalau lophotric dia punya flagelnya itu hanya di salah satu ujung. Lihat ya, kebayang tuh. Dia geraknya jadi cuman kalau misalnya di belakang ya atau sebelah kanan ya dia di situ aja flagelnya ngumpul. Di bagian yang lawannya itu enggak ada. Nah, yang keempat ada yang namanya amfitrik. Nah, kalau amfitrik dia punya sejumlah flagel pada kedua ujungnya. Harus itu digambarin cuma satu kan, tapi bisa lebih. Ya. Jadi ya jalannya kayak gitu kira-kira ya. Jadi biar gampang bayanginnya. Lalu yang kelima ada yang namanya peritrik. Kalau peritrik dia punya flagel pada seluruh permukaan tubuh. Ya, dia sebujur tubuhnya tuh dia punya flagel. Ya. Nah, biasanya kalau yang peritrik itu ciri-cirinya adalah dia uniseluler, ya kan, dia bersel tunggal. Jadi tubuhnya cuma satu sel aja, serta dia prokariotik, yang artinya dia tidak punya membran inti sel. Tadi ya, makanya saya tanya lagi kan, maka keluar terus ya. Oke, habis ini semoga masih nyangkut ya bakteri yang saat PTM lalu. Kita bisa lanjut ke bakteri gram positif dan bakteri gram negatif. Kalau ada pertanyaan langsung aja ya. Nah, apa itu bakteri gram? Jadi tahun 1884 ada orang Denmark, dia lagi penelitian tentang bakteri. Terus Gram itu nama orang ya, Hans Christian Gram. Untung namanya Gram, jadi gampang diingatnya. Bakteri gram positif negatif. Coba namanya kayak orang-orang Denmark yang lain, Magelun gitu misalnya. Tahu kalau kayak nama bulu tangkis Axelsen gitu kan. Tahu kalau kayak nama pemain bola, siapa pemain bola Denmark yang terkenal ya, saya lupa. Oh, Romedal gitu. Itu agak susah kan diingat. Untung namanya Gram, jadi gampang diingat. Bakteri Gram ya. Jadi dulu tahun 1884 Pak Gram ini dia bikin penelitian tentang bakteri.
dia buat penelitian sendiri untuk membedakan jenis bakteri. Ya. Berdasarkan apa? Berdasarkan yang namanya lapisan peptidoglikan. Ingat-ingat nih, ini akan selalu keluar kalau kita ngomongin bakteri. Ya. Kalau pada bakteri namanya peptidoglikan. Kalau pada jamur, fungi nanti namanya zat kitin. Kalau pada tumbuhan namanya selulosa ya. Jadi ingatnya bakteri aja dulu. Nanti ada perbandingannya satu persatu. Ya. Nah, jadi penelitiannya adalah saat dilakukan atau diberikan zat-zat tertentu, ya, warna hasilnya akan berbeda. Apa yang membuat mereka berbeda? Yang membuat mereka berbeda adalah ketebalan lapisan peptidoglikan. Jadi kalau ada bakteri, satu bakteri misalnya, ya, tebal tipisnya nanti bisa mempengaruhi hasil dari penelitian tersebut. Ya. Nah, apa penelitiannya atau bagaimana prosesnya? Ini biasanya kalau kita tatap muka ini akan jadi praktek. Ya. Ini akan jadi tugas praktek di lab tentunya. Jadi awalnya ada suatu bakteri, kan? Ada satu bakteri atau misalnya biasanya jadi ambil contoh itu misalnya dari satu makanan tertentu mungkin, ya. Makanan kita bisa lakukan penelitian di situ kita ambil. Kalau dulu pas saya kuliah itu pakainya kuah bakso misalnya atau jus jeruk, ya. Dicoba aja gitu. Ambil beberapa tetes, ditaruh di situ, ya kan. Nah, pertama diberikan larutan violet. Ya, larutan violet. Violet itu warna, ya. Violet itu warna yang digambar sebelah kiri itu, ya. Semacam ungu gitulah. Kalau orang Indonesia mungkin akan lebih akrab dengan warna ungu. Ya. Dikasih warna violet, dikasih larutan violet itu sehingga nantinya saat kita kasih warnanya akan ungu semua. Ya, dia akan ungu, full ungu gitu. Nah, udah itu ya kan dikasih violet terus ditambahkan sama larutan iodium. Buat apa larutan iodium? Larutan iodium itu buat menguatkan warnanya. Ya. Menguatkan warnanya. Jadi kalau misalnya udah dikasih iodium, nanti ungunya itu akan bukan permanen tapi akan lebih kuat. Ya kalau ditambah lagi atau dikasih larutan lain, ungunya akan stay di situ. Ya. Nah, lalu setelah dikasih iodium, dia akan dibilas pakai alkohol. Dibilas, bilas tahu bilas ya. Jadi biasanya itu kita pakai, aduh, ini nggak ada lagi. Ada sih, bentar, saya ambilin nih. Saya baru ingat di ruangan ini ada buat pengamatan. Sebentar ya. Ya, ternyata salah. Saya salah ingat. Tapi gini. Nih. Bentar. Saya nggak sempat ke lab. Tapi ada nggak di SMP-nya yang pernah pakai ini? Kelihatan nggak sih? Nggak kelihatan ya? Nih, biar kayak ini, vlogger-vlogger. Ini namanya kaca penutup. Yang biasa dipakai di bakteri di mikroskop. Ya, nggak bisa dibuka lagi. Udah lama banget ini. Kawan nggak pernah dipakai kalau di sini. Bentar ya. Ah, susah lah. Tapi gini. Nih ya, tuh dilihat deh sambil lihat tuh. Jadi kacanya ini kan biasanya yang buat nutup nih. Di dalamnya ini yang di dalam ya, bukan yang kotak gede ini. Yang di dalamnya ini. Nanti biasanya ada kaca yang lebih gede lagi yang ukurannya persegi panjang. Nah, itu yang kita pakai. Ya. Nah, di situ kita kasih bakterinya atau larutannya tertentu, terus kita
kasih larutan violet, kita tambahkan larutan iodium, kemudian dibilas alkohol. Dibilas gimana? Kayak dikasih beberapa tetes tapi dimiringin. Ya, dimiringin lah. Kenapa dimiringin, Pak? Biar warnanya tambah kuat. Jadi yang nyangkut-nyangkut itu akan lurus sendiri. Dia akan nyangkut di bakterinya tertentu. Ya. Saya juga nggak ngerti ini kenapa penelitian bakteri ini ada di kelas 10. Karena ini sebenarnya ini penelitiannya agak susah. Praktikumnya maksudnya. Ya. Nah, dibilas alkohol terus terakhir diwarnai pakai zat merah. Biasanya pakai larutan yang namanya larutan eosin. Ya. Warna zat merahnya itu biasanya namanya larutan eosin. Nanti itu akan dipakai juga di kelas 11 materi osmosis difusi kalau nggak salah. Ya. Nah, apa bedanya atau apa hasilnya? Hasilnya adalah kalau misalnya dia bakteri gram positif, maka warnanya akan warna violet atau warna ungu. Makanya ini saya kasih gambarnya kelihatan jelas banget. Ya. Kalau bakteri gram negatif, ya, kalau gram negatif dia akan nyangkutnya di warna merah. Ya. Jadi kalau warnanya ungu, ya, atau violet, maka dia adalah bakteri gram positif. Kalau misalnya nyangkutnya warna merah, maka dia adalah bakteri gram negatif. Gitu ya. Kenapa misalnya kalau yang warna atau yang negatif dia warna merah? Karena warna ungunya nggak nyangkut sebelumnya. Ya. Makanya dihajar terus pakai larutan iodium sama alkohol. Kalau dia nyangkut berarti dia tebal lapisannya. Kalau nggak nyangkut ya berarti dia akan tipis kan gitu. Sama kayak masker nih, masker gitu kan kalau semakin tebal akan semakin banyak yang nyangkut. Ya, partikel-partikel debu, virus, bakteri dan yang lain itu kan semakin banyak yang nyangkut. Tapi kalau misalnya semakin tipis akan semakin gampang ditembus gitu. Bayang ya, semoga kebayang nih. Nah, ini sebenarnya lebih enak kalau jelasin langsung kita praktikum, tapi ya belum memungkinkan ya, mau PTM praktikum pun juga agak sulit karena ini pakai mikroskop. Jadi ya semoga ada kesempatan di lain waktu ya. Nah, apa bedanya dari bakteri gram negatif sama positif tadi yang selain ketebalan? Biasanya bakteri gram negatif itu akan bersifat patogen lebih berbahaya ya daripada si bakteri gram positif. Kenapa? Apa yang membedakannya? Yang membedakannya kamu bisa lihat di gambar sebelah kanan. Kalau yang pakai HP, zoomnya dibikin landscape ya. Dibikin landscape itu bisa di zoom begini. HP saya yang kentang aja bisa kok begitu. Ya, harap ya kentangnya HP saya Mi A1 ya, Xiaomi juga. Jadi ya bisa kok harusnya. Ya, apalagi yang pakai Samsung atau iPhone. Jadi kalau yang positif itu dilihat ciri khasnya adalah dia lapisan peptidoglikanya tebal. Ya, ini bisa berlapis-lapis kan. Nah, ada satu dua ya ratusan lah. Nggak ratusan sih, cuman tebal lah intinya ya. Nah, kalau misalnya si negatif, peptidoglikanya cuma segini. Tuh, lihat. Dia bahkan hanya jadi semacam lapisan tengah. Ya. Karena di luarnya ternyata ada lagi. Ada apa? Ada yang namanya lipopolisakarida. Ini semacam karbohidrat. Ya, nanti kamu akan belajar lebih itu di kelas 11. Kalau di biologi. Kalau di kimia saya nggak tahu kelas berapa ya. Belajar karbohidrat, lemak, protein ya. Itu di kimia juga belajar. Nah, ini senyawa inilah yang akan membuat membran luarnya ya dapat bersifat toksik atau racun ya bagi inang atau bagi induk atau bagi makhluk hidup yang ditumpanginya dia. Gitu ya. Jadi ya bayanginnya semua yang toksik ya dijauhi lah. Bakteri toksik, lingkungan toksik, teman yang toksik ya jauhin aja. Ya, sama ya gitulah kira-kira.
Jadi kalau ditanya mana yang lebih bahaya, positif apa negatif? Negatif. Karena biasanya dia punya lipopolisakarida. Walaupun nantinya yang positif berarti nggak berbahaya, Pak. Ada yang berbahaya juga ada. Ya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Wah, udah mau selesai nih, Pak. Enggak, masih lama kita, masih lama ya. Saya nggak mau ngasih harapan palsu, kita masih lama nih. Kita masih ya setengah jam lagi lah. Ada ya? Oke. Selanjutnya kita kan kenalan sama cara hidup bakteri. Sebenarnya sih istilah-istilah ini nggak hanya pada bakteri, tapi bab ini biasanya jadi semacam dasar untuk bab-bab yang lain tentang cara hidup suatu makhluk hidup. Ya, kita belajar cara hidup makhluk hidup. Kalau yang bukan makhluk hidup nggak kita pelajari karena mereka nggak hidup. Ya, gitu ya. Nah, yang pertama adalah autotrof. Jadi beberapa bakteri tertentu dia bisa membuat makanannya sendiri. Ya, itu udah saya kasih bold sendiri ya, biar bisa ngebedain. Ya, autotrof makanan sendiri itu kata kuncinya. Ya. Jadi kalau semua makhluk sebenarnya nggak bakteri doang. Tapi semua makhluk itu kalau dibilang sifatnya adalah autotrof, auto itu kan berarti sendiri, otomatis dia bisa buat makanannya sendiri. Dia tidak butuh nggak butuh bantuan ya. Tapi dia tidak butuh makhluk hidup lain untuk mendapatkan makanan. Ya. Nah, nanti autotrof dibagi jadi dua lagi. Yang pertama ada yang namanya kemoautotrof. Apa yang dimaksud kemoautotrof? Kemoautotrof, kemo itu artinya kimia. Jadi kalau misalnya ketemu istilah kemo, ya itu udah energi kimia. Pasti. Saya bisa pastikan. Karena di kelas 12 keluar lagi istilah ini. Ya. Menggunakan energi kimia untuk apa, Pak? Ya buat makanan. Jadi energi kimianya diubah sama bakteri tersebut sehingga itu bisa menjadi makanannya untuk dia sendiri. Jangan bayangin makanannya sama kayak kita. Kalau kita kan heterotrof banget. Nggak ada manusia satu orang pun di muka bumi ini yang bisa membuat makanannya sendiri dari dalam tubuhnya. Sampai saat ini setahu saya. Ya. Kalau bilang manusia bisa buat makanan sendiri, bukan membuat, saya nggak setuju Islam membuat, tapi mengolah makanannya sendiri dari bahan-bahan di sekitarnya. Itu iya. Tapi kalau senyawa autotrof atau makhluk hidup autotrof, mereka membuat makanan sendiri di dalam tubuh. Gitu. Ya. Itu kalau kemo autotrof, itu energi kimia. Yang kedua ada fotoautotrof. Foto itu artinya apa? Cahaya ya. Jadi foto sejarahnya itu dulu kan yang ada di kamera kamu nih sekarang nih. Ya kalau misalnya kamu nyalakan bisa open cam gitu kan, terus ada kamera depan, kamera belakang. Itu sejarahnya dulu itu panjang banget. Kan kalau kamu lihat di film-film zaman dulu ya, orang foto itu cahayanya terang. Karena diambil dari situ. Istilah foto itu artinya cahaya. Ya. Nah, kalau di sini biasanya bakteri itu makainya cahaya matahari, ya. Tapi bisa nggak, Pak, makhluk hidup itu pakai cahaya yang lain, cahaya buatan, misalnya dari lampu, bisa, bisa, ya. Jadi kalau misalnya nanti di kelas 12 sih akan belajar praktikum tentang fotosintesis misalnya, tempat terang, tempat gelap. Ya, tempat gelap tuh biasanya harus benar-benar gelap, yang cahaya itu susah masuk. Nah, tapi kalau biasanya tempat terang memang direkomendasikannya di alam terbuka. Tapi kalau misalnya nggak bisa ya dikasih cahaya secara rutin aja. Gitu. Ya. Itu autotrof. Nah yang kedua heterotrof. Hetero. Kalau auto tadi kan sendiri ya. Hetero itu kan beragam. Yang artinya dia bisa membuat makanan dari berbagai macam jenis. Ya. Apa maksudnya berbagai macam jenis? Nah nanti ada bagiannya lagi ya. Intinya dia nggak buat makanannya sendiri.
dia buat makanannya itu membutuhkan bantuan atau bahan dari organisme lain. Ya. Kayak yang pertama nih kalau pada bakteri ya, nanti ada banyak lagi sebenarnya heterotrof. Kita nggak ada di ketiga ini. Kita nggak ada. Ya. Yang A adalah saproba. Saproba artinya dia biasanya menguraikan organisme yang sudah mati. Makanya dulu saat saya lupa jaring-jaring makanan dan rantai makanan itu di SD udah dipelajari apa belum? Kayaknya udah harusnya ya. Itu kan pasti dibilangnya pengurai itu adalah bakteri. Gitu ya. Terus di SMP ditingkatkan lagi namanya detritivore. Ya, itu bakteri, selalu bakteri. Ya memang kayak gitu. Mereka mengambil makanannya itu dari menguraikan organisme yang sudah mati. Ya. Lalu yang kedua, ada yang namanya parasit. Ya. Kalau parasit berarti dia menumpang ke organisme yang lain dan biasanya bersifat patogen. Patogen itu apa? Dia bisa menyebabkan penyakit. Belum tentu untuk organisme yang ditumpanginya dia, tapi bisa jadi ke makhluk hidup yang lain. Kayak beberapa bakteri tertentu ya. Mana enggak? Enggak lupa nih mau ngasih contohnya bakteri apa. Tapi bayanginnya gini. Parasit itu bisa menumpang ke organisme lain. Dia ngambil makanan dari organisme lain. Ya, merugikan buat organisme tertentu enggak? Iya dong. Karena misalnya porsi makanannya tadinya 1, karena diambil sama organisme yang numpang tinggal setengah gitu. Itu udah merugikan bagi organisme induknya. Nah, bersifat patogen dia bisa jadi saat dia keluar dari tubuh parasit tersebut, dia pindah ke tubuh organisme yang lain, dia bisa menyebabkan penyakit bagi organisme yang baru. Ya. Nah, yang ketiga ada yang namanya simbiosis mutualisme. Mutual itu saling menguntungkan. Jadi dia numpang nih, tapi karena dia numpang itu dia bisa menyebabkan ya hal yang baik pada organisme yang ditumpanginya dia. Contohnya itu ada di Rhizobium leguminosarum, nanti ada di slide yang selanjutnya lah. Si Rhizobium itu dia biasanya tinggal di akar tanaman tertentu. Polong-polongan kalau nggak salah. Akibatnya apa? Akibatnya si akarnya itu dia bisa mengambil energi dari sekitarnya. Ada bantuan si bakteri tersebut. Itu simbiosis mutualisme. Nanti kita akan belajar tentang cara hidup makhluk hidup itu di bab 9 tentang ekosistem ya. Ini yang pada bakteri dulu. Karena kita mau kenalannya sama bakteri. Ya. Nah, itu kalau berdasarkan cara memperoleh makanan. Ya. Tapi cara hidupnya bakteri selain cara memperoleh makanan, ada juga kalau berdasarkan kebutuhan oksigen. Ya. Berdasarkan kebutuhan oksigennya, bakteri itu ada 3. Yang pertama ada yang namanya bakteri aerob. Apa artinya aerob? Itu artinya dia butuh oksigen. Harus ada oksigen. Kalau nggak ada oksigen, mati. Ya. Itu kalau bakteri aerob. Terus yang kedua ada anaerob fakultatif. Fakultatif ya. Fakultatif artinya dia nggak mutlak. Anaerob itu artinya tidak butuh oksigen. Tapi dia orangnya lebih adaptatif, ya, lebih bisa beradaptasi. Mau ada oksigen, mau nggak ada oksigen, kata dia sabodo teuing lah, ya, bodo amat, kita tetap bisa hidup, kata si bakteri tersebut. Ya. Nah, yang ketiga ada yang namanya anaerob obligat. Obligat sama kayak si virus. Ya, kalau virus kan parasit intraseluler obligat ya, kemarin banyak yang salah tuh pas ulangan. Saya lupa cuman kelas berapa yang banyak salah. Nah, kalau obligat berarti dia udah harus banget. Bangetnya 3 kali lah, banget. Ya, anaerob obligat. Dia nggak butuh oksigen. Dia nggak boleh ada oksigen. Justru oksigen itu bagi si bakteri anaerob obligat ini dia merupakan racun. Jadi bisa jadi kalau misalnya ketemu oksigen dia malah akan mati.
Gitu. Kebalikan dari aerob ya. Kalau aerob kan dia itu butuh oksigen. Kalau nggak ada oksigen dia mati. Kalau anaerob obligat, dia kalau nggak ada oksigen atau kalau ada oksigen baru dia malah akan mati. Pak, emang ada tempat di muka bumi ini yang nggak ada oksigennya? Banyak, banyak. Cari tempat yang nggak bisa dijelajahi sama manusia. Itu nggak ada oksigennya berarti biasanya. Contohnya apa? Gunung Merapi. Ya. Gunung Merapi itu kandungan oksigennya kalau yang dalam itu nggak hampir kosong, hampir nol ya. Dan beberapa tempat tertentu. Nah berarti ini saya pengen tanya nih. Berarti kalau kita nih, kalau saya, Alia, ya, Adinda, Balkis, Mardia, kita masuk ke aerob, ke anaerob fakultatif, apa ke anaerob obligat ya? Ada yang bisa jawab? Yang jawabnya Aerob, Pak. aerob. Keren, Balkis duluan. Saya tambahin 5 juga nih ulangannya nanti. Aduh. Ingatin ya, berarti udah 2 tuh, Rijadi sama Balkis. Keren. Kita aerob ya. Kita kalau nggak ada oksigen mati. Jadi cari tempat yang ada oksigennya. Oksigen itu mahal. Tanyakan kepada mereka yang kemarin kena gejala berat COVID. Ya. Buat dapat oksigen aja mereka perlu ngantri. Nah sekarang kita manusia yang alhamdulillah diberikan kesehatan ya. Nah, mungkin kalau ada yang sakit ya semoga cepat disembuhkan ya. Kita bersyukur ya. Karena apa? Karena kita masih bisa menghirup oksigen. Ya. Kita bisa menghirup oksigen dengan baik gitu kan. Kita masih bisa bernafas ya. Apalagi kalau karena kalian lagi PJJ di rumah kan nggak perlu pakai masker kayak saya ya. Kalau di rumah kan bisa bernafas gitu kan. Bersyukur nak ya. Gimana cara bersyukurnya? Dengan menjalani hidup sebaik mungkin. Ya, sebaik mungkin itu nggak harus kalian jadi pelajar harus dapat 100 enggak, tapi menjadi versi terbaik dari diri kalian. Ya. Ya, versi terbaik ya ngerjain tugas jelas ya. Tugas tuh pasti harus karena tanggung jawab. Ya. Tugas itu sebenarnya diberikan selain untuk proses pembelajaran untuk memberikan kalian tanggung jawab. Ya, karena nantinya di kehidupan kalian akan jauh lebih banyak berhadapan dengan tanggung jawab yang lebih besar. Ya, itulah kira-kira. Oke, itu cara hidup pada bakteri. Selanjutnya kita akan belajar tentang reproduksi pada bakteri. Ya, kalau bahasa reproduksi pada manusia rame, kalau reproduksi pada bakteri ya gitu-gitu aja. Oke, kita bahas ya. Jadi kalau pada bakteri, reproduksinya itu ada 2 jenis. Ya. Yang pertama ada reproduksi aseksual. Ingat tadi pokoknya semua istilah bakteri, semua istilah pada biologi, kalau depannya ada huruf A, terus kalau A-nya kita hilangin ada artinya, ya, berarti dia pasti artinya tidak. Aseksual berarti dia tidak melakukan reproduksi secara seksual. Gitu ya. Jadi bakterinya itu melakukan reproduksi tidak karena pertemuan, kalau pada manusia kan pertemuan sel sperma dengan sel telur. Ya, nanti seksual bakteri juga nggak gitu. Tapi intinya ada pelibatan dua lebih nggak ya? 2 kayaknya ya, 2 bakteri itu kalau seksual. Kalau aseksual dia hanya sendiri. Ya. Kalau pada bakteri namanya adalah pembelahan biner. Nah, nih, pembelahan biner. Jadi kayak yang kemarin pas PTM saya bilang, soal di matematika kan soal bakteri itu biasanya ada soal olimpiade atau soal-soal tertentu ya. Pada jam segini bakteri ada sekian. Mereka membelah setiap beberapa menit. Jam segini berapa jumlah bakterinya. Nah ini bakteri-bakteri ini yang dijadikan contoh ya. Padahal tidak semua bakteri nantinya akan bisa bereproduksi secara aseksual ini.
Ya. Nah, nama reproduksi aseksualnya adalah pembelahan biner atau nama lainnya nanti ada namanya adalah amitosis. Ya. Amitosis, mitosis itu ada artinya juga nanti, tapi di kelas 12. Ya, jadi kalau amitosis itu tidak melalui tahapan-tahapan tertentu. Kalau mitosis nanti ada tahapan-tahapannya, profase, lain-lain, itu pelajaran kelas 12. Ya. Tapi kalau amitosis intinya adalah dia secara langsung membelah. Nggak ada tahapan-tahapannya. Ya, jadi cepat. Ya, dia akan membelah sekitar 1-3 jam sekali. Makanya kalau makanan kamu taruh ya, kemarin yang saya kasih contoh kan misalnya roti kamu taruh terus dia jadi hitam. Itu banyak banget bakterinya. Ya. Karena dia biasa membelah sekitar taruhlah yang paling lama 3-4 jam deh. Kamu taruh sehari aja berarti dia udah membelah 6 kali kan. Dari yang tadinya 2 sekali jadi 4. Sekali lagi jadi berapa? 8 ya, dikali 2 terus kan. Terus lagi jadi 16, 32, 64 selanjutnya. Gitu. Hanya ingat kalau ada roti atau makanan apapun yang sudah membusuk, yang sudah atau kontaminasi bakteri jangan dimakan. Ya, jangan diambil sebagian, udah buang aja ya. Nah, selanjutnya ada reproduksi seksualnya, ya. Bagaimana bakteri itu melakukan reproduksi seksual? Namanya adalah dengan cara rekombinasi gen. Rekombinasi. Kombinasi kan berarti apa? Kombinasi ya. Kalian itu hasil kombinasi loh. Saya hasil kombinasi. Ya. Agung hasil kombinasi. Yulisa juga hasil kombinasi. Kita semua hasil kombinasi. Dari apa? Dari 2 gen dari ayah dan dari ibu. Bakteri pun seperti itu. Ya, bakteri bereproduksi seksual dengan cara rekombinasi gen. Ya, jadi rekombinasi gen itu adalah saat ada 2 sel berbeda bakteri, dia ketemu, terus DNA-nya itu bercampur. Nyampur, sehingga akan terbentuk yang namanya DNA rekombinan. Ya. Bakteri itu cepat reproduksi seksualnya, nggak kayak manusia. Manusia ketemunya sperma sama telurnya cepat, tapi perkembangannya lama. Ya. 9 bulan 10 hari itu maksudnya adalah 9 bulan 10 hari itu nggak dihitung dari saat sel sperma sel telur itu bertemu ya. Tapi tidak dihitung dari saat kalian itu tumbuh dari zigot enggak, tapi dihitungnya dari saat bertemu. Tuh. Makanya biasanya baru akan terdeteksi itu enggak pas saat hari pertama. Ya, biasanya kalau udah beberapa minggu itu baru akan terdeteksi kalau hamil ya seorang perempuan. Tuh. Ya, nantilah naik kelas dulu lah kita bahas pada manusia ya. Nah, dalam rekombinasi gen ini akan dihasilkan 2 sel bakteri dengan materi genetik campuran dari kedua induknya. Jadi kalau bakteri itu udah pakem ya. Udah pasti sekali bukan membelah, tapi sekali reproduksi seksual hasilnya 2. Reproduksi lagi 2 dan seterusnya. Ya. Kalau pada manusia kan enggak. Normalnya sih 1. Tapi bisa lebih. Ya. Ya, kayak Bang Rijadi deh. Kan? Pas pembelahan ternyata ada 2 gitu. Ya, itu namanya kembar kan. Walaupun biasa kalau anak kembar itu uniknya adalah kadang-kadang sering ditanya nih, yang jadi kakaknya siapa? Yang jadi kakaknya siapa? Yang keluar duluan siapa? Padahal bedanya paling cuma beberapa menit kan. Gitu. Nah, rekombinasi gen ini nantinya dia dapat terjadi melalui 3 cara ya, ada 3 cara. Itu apa? Konjugasi, transduksi, dan transformasi. Gambarnya setelah ini. Ya. Ya, nggak bisa digerakin lagi.
Maksudnya udah rada-rada nih, udah habis baterainya kayaknya. Oke. Nah, yang pertama adalah kita akan bahas tentang konjugasi. Ya. Nah, nih, konjugasi. Ya, Bu, silakan, Bu. Ya, apa itu konjugasi? Konjugasi adalah pemindahan materi gen dari satu sel ke sel bakteri yang lain secara langsung. Ya, secara langsung. Ingat tadi di bagian struktur sel itu ada yang namanya pilus, ya, rambut-rambutnya. Nah, rambutnya kepake nanti buat apa? Buat bikin jembatan. Namanya jembatan konjugasi. Ya, jembatan. Ya, Bu. Namanya jembatan konjugasi. Ya, lihat nih di gambarnya nih yang tahapan pertama kan. Jadi ada satu bakteri. Dia punya pilus, dia mau bereproduksi secara seksual. Maka dia akan mengulurkan pilusnya tersebut ke bakteri yang lain. Gitu ya. Dia mengulurkan ke bakteri yang lain, ke bakteri resipien itu penerima, donor itu berarti pemberi. Ya. Udah ngasih pilusnya terus dia bakal nempel. Nah, kan? Dia nempel tuh, baru kemudian akan terjadi pemindahan materi gen. Lihat gambarnya. Dari awalnya yang ada di bakteri donor atau pemberi itu kan ada dua jenis bakteri ya. Dua jenis DNA. Ada DNA kromosom, ada DNA plasmid. Ingat lagi. Materi struktur sel, makanya bakal nyambung terus. Nanti materinya saya kasih. Ya. Ingetin seperti biasa. Nah, DNA tadi yang ada dua, ya. Di tahap ketiga, lihat. Bagian yang biru DNA plasmid itu dia akan terkopi, tersalin ya ke bakteri resipien atau bakteri penerimanya. Makanya setelah itu ya, setelah selesai dikopi, setelah selesai dipindahkan, pilusnya nanti akan jembatannya nanti kan kebuka lagi. Hidup masing-masing lagi. Ya, jadi jangan bayangin kayak manusia ya. Kalau manusia kan untuk bereproduksi harus nikah dulu ya, jangan bereproduksi di luar nikah ya. Dosanya besar nak, jangan ya. Ya, tapi kalau bakteri nggak perlu. Jadi bakteri tidak perlu akad nikah, tidak perlu yang lain-lainnya ya. Cepet dia cuman keluarin pilus, nyambung dari jembatan, pindah, selesai udah hidup masing-masing lagi. Setelah ya. Contoh bakterinya Salmonella typhi itu penyebab penyakit tipes ya. Sebenarnya saya kasih tahu. Kan sering jadi pertanyaan, kenapa ya orang kena tipes itu katanya karena bakteri. Tapi biasanya penyebab utamanya adalah kecapean. Ya kan? Orang kalau kena tipes itu biasanya pasti yang ditanya pertama apa? Kamu habis ngapain aja beberapa hari ini? Capean. Padahal bakteri penyebabnya, bukan bukan faktor dalam tubuh kan berarti. Nah, kenapa bisa kayak gitu? Sebenarnya orang kalau udah sekali terinfeksi bakteri Salmonella typhi ini, bakterinya nggak akan hilang dari dalam tubuhnya. Biasanya. Ya. Jadi kalau misalnya ya kita ambil contoh. Misalnya kita ambil contoh Maulida pernah kena tipes saat SD. Misal. Ya. Maulida pernah kena tipes saat SD, terus setelah 1 minggu istirahat misalnya sembuh tuh. Maksud sembuhnya apa? Berarti tubuhnya sudah pulih lagi, ya, sel pertahanan tubuhnya udah bisa ngatasin si bakteri tersebut. Tapi bakterinya akan tetap ada di dalam tubuh kita. Ya, makanya terus lah Pak, kalau nggak hilang kok kita bisa sehat? Karena tubuh kita udah berhasil menghandle dia gitu. Ya, udah bisa mengendalikan dia. Nah, kalau kita kecapean, kalian kecapean misalnya, ya misalnya nih, ini ambil contoh aja nih.
Misalnya Bang Raffi push rank sampai jam 3 malam, jam 3 pagi. Terus bangun-bangun jam setengah 6, badannya gak enak tuh misalnya. Karena push ranknya seminggu berturut-turut sampai jam 3 pagi, bangun setengah 6, tidur kurang ya. Terus PJJ terus, gitu kan. Akibatnya apa? Sel atau pertahanan tubuh kita akan turun. Nah saat itulah Salmonella tipis senang. Bakteri tipes itu akan senang. Oke, kita bisa berhura-hura berarti sekarang. Kita serang sel tubuhnya. Makanya kita bisa kena tipes. Makanya apa? Kalau orang kena tipes, selain dikasih obat ya, pertama kali yang disarankan apa? Istirahat. Biar apa? Biar sel tubuh kita, biar sel imunitas tubuh kita bisa memulihkan dirinya secara seutuhnya. Itu ya. Jadi jangan kebanyakan push rank ya. Nah, kemarin kan kayak minggu lalu udah saya bilang kan ya, janganlah main game itu secukupnya aja. Kayaknya saya tidak terlalu suka game-game, apalagi kalau udah game-game pay to win ya, game-game yang perlu bayar buat menang, buat beli skin. Secukupnya aja lah. Ingat, kita yang harus bisa mengendalikan teknologi, bukan teknologi yang mengendalikan kita. Ya. Oke, yang kedua ada yang namanya transduksi. Ya. Nah, kalau transduksi ini kalian ingat lagi cara reproduksi virus di bab virus kemarin, ya. Jadi, rekomendasi gen itu adalah atau tadi si transduksi ini kata kuncinya adalah dia pakai perantara. Ya, pakai perantara nih. Jadi, kan mau gennya mau bercampur, tapi dia pakai perantara. Kalau manusia pakai dicomblangin lah ya. Comblangin gitu. Nah, sama siapa? Sama virus fagi, bakteriofag itu ya. Kalau pada bab lalu kan kita sebutnya dia bakteriofag ya. Nah, kalau di sini sebutnya virus fag, sama aja. Nah, virus fag temperat itu merupakan virus yang paling cocok untuk proses ini. Sekarang saya tanya lagi ya, saya tanya lagi nih. Saya lagi pengen bagi-bagi nilai nih. Ingat, yang bisa jawab saya tambahin nilainya 5 ya. Ada yang bisa menyebutkan, ada yang masih ingat apa arti dari virus temperat? Coba. Yang bisa apa? Bisa litik sama Ini bisa litik sama lisogenik, Pak. Iya. Kata kira baru mau dijawab udah disempurnain dulu nama Raffi. Ya udah gak apa-apa, dua-duanya saya kasih nilai tambah 5 ya. Ingetin. Gus, benar. Saya paham maksudnya Kire tadi mau jawabnya apa. Ketahan ya. Gitu kan. Ya benar, alhamdulillah masih ingat ya. Jadi kalau virus temperat artinya adalah dia bisa 2 proses kemarin ya. Bisa litik, bisa lisogenik. Nah, ini akan cocok. Kenapa? Karena virus inilah ya yang nantinya saat dia menginfeksi si bakteri ya, selain dia bisa masuk gitu kan, bisa mempengaruhi si DNA bakteri induk, dia juga bisa untuk litik, pecah gitu ya. Mantap, keren nih. Berarti udah 4 orang tadi ya. Diingetin ya, tolong saya diingetin lah. Nah, yang ketiga ada yang namanya transformasi. Kalau transformasi ini dia mirip-mirip kayak transduksi sebenarnya. Cuman kalau transduksi tadi dia pakai apa? Makanya virus ya. Kalau misalnya pada transformasi dia nggak pakai virus, tapi dia makainya adalah bakteri yang lain. Nah, tapi tidak semua bakteri bisa melakukan si transformasi ini. Biasanya bakteri yang bisa melakukan transformasi ini adalah bakteri yang memang dia memproduksi enzim tertentu, enzim yang khusus gitu. Ya, gambarnya bisa lihat di yang sebelah kanan lah, mirip-mirip cuman warnanya agak ngeblur tuh. Sebenarnya awalnya nih, ini ada DNA bebas dari bakteri. Ya, ada DNA bebas dari bakteri, kemudian DNA-nya akan diambil oleh sel. Jadi DNA itu punya bakteri yang lain. Gitu ya. DNA-nya akan diambil oleh sel. Nah, nih masuk nih. Ya, ini cuma agak ngeblur ya. Dan masuk ke dalam kromosom, kemudian setelah masuk ke kromosom,
dia akan membentuk, nah ini sel rekombinan. Nah, sel rekombinan. Ya. Oke. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan tentang bakteri apapun ya, bisa kita kemarin tuh di kelas berapa ya pas PTM ya? Di kelas MIPA 3, 4, saya lupa. Ada yang nanya, "Pak, bakteri itu asalnya dari mana?" Bakterinya itu asalnya dari mana? Apa? Oh ya. Bakteri itu asalnya dari mana gitu misalnya. Bentar, bentar. Ya, bakteri, bentar nih, saya lupa tadi sampai mana kita tuh. Oh ya, jadi ada yang nanya tuh pas PTM, saya Pak, bakteri itu asalnya dari mana? Ya. Gini, kalau kamu punya pertanyaan tentang itu, gak cuma bakteri sih, kalau nanya virus dari mana, bakteri dari mana, protista dari mana, manusia dari mana. Itu adalah satu pertanyaan yang paling sulit untuk dijawab oleh siapapun yang berkecimpung di dunia biologi. Ya, karena kan ada banyak teorinya. Tapi intinya adalah bakteri itu kalau jawaban gampangnya apa? Bakteri itu diciptakan oleh Tuhan, oleh Allah ya. Bahkan nggak bisa dijawab seperti itu. Intinya bakteri itu berasal dari proses evolusi yang panjang, ya. Dia bisa jadi ada yang berasal dari makhluk hidup yang lain, makhluk hidup purba, gitu kan, dan yang lain-lain. Ya, jawaban itu akan selalu sama. Kalau kamu nanya nanti misalnya di bab protista, Pak, protista itu dari mana? Ya, atau misalnya kamu nanti pas tumbuhan nanya, Pak, tumbuhan itu tumbuhan apa yang pertama? Jawabannya akan selalu sama. Ya, maksudnya biar nggak ada yang nanya lagi ya. Ntar pas PTM ketemu nanya itu lagi gitu. Tapi ya nggak apa-apa. Nanti asal usul makhluk hidup tuh pas di kelas 12 nanti kalian akan belajar ya. Panjang tuh teorinya. Ya, jadi ya naik kelas aja dulu 2 kali. Oke? Saya stop share. Sampai sini ada pertanyaan? Sebelum saya tutup silakan open cam semua. Karena tadi saya lihat di ruang utama ada yang tiduran. Terus kameranya dimatiin. Nah, kan ketahuan. Nggak salah, dan ini di depan saya kamera ruang utama loh. Ya. Bangun dulu lah ya. Oke. Mantap nih. Yang udah bangun saya kasih nilai bagus sikapnya. Ya. Oke, kalau misalnya tidak ada pertanyaan berarti ini saya tutup, boleh leave dari Zoom dan lanjut pelajaran selanjutnya ya. Tercerat dulu ya, saya lupa deh. Oh enggak, lanjut dulu. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Terima kasih, Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.